Assalamualaikum guys, kembali lagi ke YouTube aku, Kapowo Channel ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini aku mau bikin sate marangi ala-ala ya. Di sini aku sudah siapkan 200 gram daging sapi. Ini bagian khas dalam ya. Dan ini akan aku potong kecil-kecil seperti ini. Kenapa aku pakainya itu daging yang khas dalam? Karena biasanya daging khas dalam itu lebih mudah empuk ya dibanding dengan bagian-bagian yang lainnya. Tapi ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Kalau mau yang teksturnya lebih keras lagi, boleh dengan bagian sengkel atau dan lainnya. Atau kalau memang teman-teman mau lebih gurih tapi tidak terlalu berminyak, bisa ditambahkan dengan bagian sandung lamur ya. Kebetulan ini aku pakai daging pembagian dari kurban ya, dan alhamdulillah dapatnya itu lumayan bagus. Dan ini aku pengen banget bikin sate karena kemarin-kemarin baru dibikin oseng-oseng dan juga tongseng ya. Kayaknya tuh nggak afdol ya kalau dapet daging kurban terus kita nggak bikin sate, itu kayaknya kurang mantep. Jadi ini aku kesempatan banget pengen bikin sate, tapi aku nggak mau yang terlalu banyak bumbunya, dengan bumbu yang simple aja. Nah, seperti ini ya hasil potongnya, kotak-kotak seperti ini. Dan untuk lebih empuknya, biar cepet empuk, di sini aku akan tambahkan dengan baking powder, dan di sini akan aku diamkan kurang lebih 30 menit sampai 60 menit ya. Sambil menunggu dagingnya ini direndam dengan baking powder, kita persiapkan dulu untuk bumbunya ya. Di sini karena aku akan ulek aja, jadi untuk biar mempermudah diuleknya, aku akan potong-potong untuk bawang putih dan bawang merahnya ya. Di sini aku menggunakan 4 siung bawang putih dan kurang lebih 5 siung bawang merah ya. Tapi ini disesuaikan dengan banyaknya daging yang akan kalian gunakan untuk sate. Nah, untuk bumbunya di sini aku akan ulek aja ya. Pertama kita akan ulek terlebih dahulu untuk ketumbar dan juga ladanya. Di sini aku lebih suka diulek aja karena menurut aku lebih berasa ya. Tapi ini opsional, kalau teman-teman mau lebih cepat boleh di blender ataupun di chopper. Lanjut kita ulek juga untuk bawang putih dan juga bawang merah yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya. Tapi untuk bawang merah dan bawang putihnya ini tidak harus diiris dulu ya. Kalau teman-teman mau utuh langsung diulek juga boleh. Ini aku iris tipis-tipis karena untuk mempermudah aku untuk menguleknya aja. Biar keset dan juga lebih gampang pas ngulek, ini aku tambahkan dengan sedikit garam. Lalu kita ulek juga 1 ruas jahe dan 1 ruas lengkuas. Ini gunanya supaya dagingnya ini tidak berbau amis ya.
Lalu kita tambahkan dengan sedikit gula merah. Untuk sate Marangi versi aku memang bumbunya ini cuman seperti ini ya, yang simple-simple aja, dan pastinya itu yang penting berasa untuk merica dan juga ketumbarnya ini udah cukup. Dan kalau udah seperti ini, kalau teman-teman mau ditumis terlebih dahulu juga boleh, tapi kalau aku nanti akan langsung aku lumurkan ke dalam dagingnya. Nah, untuk dagingnya ini kurang lebih sudah 30 menit kita diamkan ya, dan di sini langsung kita cuci bersih pakai air yang berulang karena biar sisa-sisa dari baking powdernya itu benar-benar terbuang dan bersih ya. Lalu kita lumurkan bumbu yang sudah kita ulek tadi ke dalam daging, dan di sini aku akan uleni pakai tangan aja, dan pastikan ini tangannya sudah bersih ya. Di sini kita uleni supaya bumbunya itu lebih meresap, dan setelah kita uleni lebih baik kita diamkan kurang lebih 1 sampai 2 jam biar bumbunya itu lebih meresap dan nanti dagingnya itu lebih empuk. Jangan lupa ditambahkan dengan bumbu-bumbu penyedapnya, yaitu di sini aku akan tambahkan dengan sedikit garam dan juga sedikit penyedap rasa ya, kurang lebih setengah sendok makan aja. Lanjut kita diamkan ya kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, ini untuk dagingnya yang sudah kita diamkan ya selama kurang lebih 2 jam. Lalu kita siap untuk tusuk-tusuk ya. Di sini 1 tusuk aku akan menggunakan 3 daging. Nah, untuk jumlahnya ini sesuai dengan selera teman-teman aja. Kalau mau diisi dengan 4 daging, 4 potong daging, atau sebanyak 5 daging, itu sesuai selera teman-teman aja. Nah, seperti ini ya untuk 1 tusuk satenya, dan lanjut kita tusuk-tusuk semua irisan dagingnya sampai selesai ya. Nah, sudah selesai kita tusuk-tusuk, kurang lebih dapat 14 tusuk sate. Nah, ini untuk pemanggangnya di sini aku menggunakan alat pemanggang wajan seperti ini ya. Lalu aku akan tambahkan dengan sedikit minyak. Kalau teman-teman mau lebih gurih boleh ditambahkan dengan margarin atau butter aja ya. Lanjut proses bakar-bakarnya. Di sini aku akan bakar terlebih dahulu kurang lebih 4 sampai 5 tusuk sate ya. Jangan lupa kita balik-balik supaya tidak terlalu gosong, dan pastikan ini selalu dicek ya. Nah, di sini aku akan olesi dengan kecap yang aku beri dengan sedikit minyak ya. Nah, jangan lupa dibalik-balik supaya tidak gosong. Nah, di sisi sebaliknya kita tambahkan lagi untuk olesan kecap dan juga minyaknya ya.
Nah, seperti ini ya untuk satenya sudah mulai matang, lalu kita siap-siap angkat ya. Dan lanjut bakar sate yang selanjutnya sampai selesai ya. Dan untuk sambalnya di sini aku akan menggunakan sambal kecap aja. Di sini ada bawang merah, di sini kita potong kecil-kecil, dan lalu kita juga akan menggunakan cabai, kita potong-potong juga, dan juga tomat ya. Lalu kita potong-potong juga untuk cabenya. Di sini aku menggunakan cabai rawit dan juga cabai rawit gendot ya. Tapi kalau teman-teman punya stoknya itu cabai rawit hijau, itu akan lebih sedap karena rasanya itu lebih pedas ya. Lalu kita potong-potong dadu juga satu buah tomat. Lalu kita tambahkan dengan sedikit kecap manis ya. Nah, alhamdulillah untuk satenya sudah siap dan ini untuk sambalnya juga sudah siap. Teman-teman di sini kalau mau menggunakan sayuran biasanya menggunakan kol yang segar diiris-iris juga boleh. Tapi berhubung aku nggak ada, jadi ini aku hanya tambahkan dengan potongan buah tomat ya. Nah, seperti ini ya untuk resep sate marangi ala aku. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.